Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, terima kasih telah mampir di channel Cerita Nashwa. Kamu akan dibawa menyusuri kisah-kisah seru, misterius, dan penuh makna. Kalau kamu suka cerita yang bikin penasaran dan hati bergetar, jangan lupa klik tombol subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Malam itu, suara dari dalam dinding terdengar lagi. Bukan tikus, bukan angin. Suara seperti kuku manusia menggores kayu. Dira terbangun, peluh membasahi lehernya. Kinan tidak ada di tempat tidur. Lampu padam dan seluruh rumah berbau bunga melati yang pekat seperti kematian. Ia berjalan pelan menuju dapur, berusaha tak menoleh ke arah ruang tengah, karena ia tahu di sana ada sosok tinggi yang selalu berdiri membelakanginya setiap malam. Dari lantai kamar mandi terdengar suara air manatees, padahal keran tak pernah dibuka lagi sejak kejadian malam itu. Reno sudah duduk di pojok, memeluk lututnya, bergumam pelan tanpa henti. Wajahnya penuh cakaran, matanya bengkak, dan tangannya terus menunjuk ubin pecah yang baru digali semalam. Di sana, di antara potongan tanah dan pecahan keramik, terlihat boneka kecil penuh paku, masih basah oleh darah yang belum mereka mengerti asalnya. Dira melangkah mundur, tapi ada tangan kecil memegang pergelangan kakinya dari bawah meja makan. Suara. Anak kecil berbisik pelan, "Ibu, dia belum puas." Lampu menyala sejenak. Di langit-langit dapur, Kinan tergantung terbalik, matanya terbuka, tersenyum dengan kepala terputar sepenuhnya ke arah ibunya. Dan di dinding belakang, bekas tulisan darah mulai muncul sendiri. Satu belum cukup. Semua dimulai saat keluarga Reno pindah ke rumah sempit di ujung lorong pemukiman padat di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Rumah tua dengan tembok kusam, cat terkelupas, dan bau tanah lembab yang seakan menempel di kulit. Letaknya paling ujung dari deretan rumah lain, sepi, terhimpit semak, dan hanya bisa dicapai dengan jalan kecil menyempit seperti lorong angin. Dari luar, rumah itu tampak biasa, tidak ada tanda menyeramkan. Tapi saat Reno membuka pintu utama untuk pertama kali, udara dari dalam seperti tak menyambut. Justru seperti menolak. Dingin, berat, dan beraroma kayu lapuk, tercampur bunga mati. Dira berdiri di ambang pintu lebih lama dari seharusnya. Ia menggenggam tas kecilnya erat. Matanya menyapu ruang tamu yang kosong, lalu ke lorong gelap menuju dapur. "Ada yang aneh," bisiknya nyaris tak terdengar. Reno mengangkat alis. "Maksudmu?" Dira tidak menjawab. Ia hanya melangkah masuk perlahan, tapi tubuhnya menegang. Ia merasa ada yang bernafas bersamanya, lembut, lambat, tapi tak terlihat. Seperti ada napas orang lain yang ikut mengisi paru-parunya dari balik dinding. Hari pertama mereka habiskan untuk membersihkan ruangan. Dira dan dua anak mereka, Kinan dan Bagas, sibuk membongkar kardus. Kinan sesekali berhenti, menatap ke arah jendela yang belum dibuka, seolah mendengar sesuatu. "Mama, kok kayak ada orang di balik lemari ya?" tanyanya. Dira menoleh cepat, menahan debar. "Gak ada siapa-siapa sayang, itu cuman bayangan." Tapi, malam pertama, mereka semua tidur di ruang tengah karena kamar masih penuh barang. Sekitar pukul 2 lewat Dira terbangun. Ia merasa kakinya dingin sekali. Saat hendak menarik selimut,
ia mendengar suara dari arah dapur. Pelan, seperti sendok jatuh dan diseret perlahan. Ia bangunkan Reno. Tapi Reno hanya menoleh sebentar, lalu kembali memejamkan mata. Namanya juga rumah tua, pasti bunyi-bunyi, gumamnya. Tapi Dira tidak bisa tidur lagi malam itu. Pagi harinya, ia mencatat hal-hal kecil yang tidak bisa ia jelaskan. Jendela yang terkunci semalam kini terbuka sedikit. Gantungan baju di kamar belakang bergerak perlahan meski semua pintu tertutup. Dan Kinan, anak bungsunya, berkata dalam tidurnya, "Jangan tiup lilinnya, nanti dia bangun." Dira tidak menceritakan semua pada Reno. Ia memilih menyimpan rasa tidak nyamannya sendiri. Toh mereka baru saja pindah. Harus menyesuaikan diri dulu. Harus bertahan. Tapi ia tidak tahu. Rumah itu tidak sedang menyesuaikan diri dengan mereka. Rumah itu sedang menunggu waktu. Hari kedua di rumah itu, Dira mendapati seorang wanita berdiri di depan pagar. Tubuhnya kurus, berbalut daster, bermotif bunga pudar. Rambutnya disanggul rapi dan bibirnya tersenyum, terlalu lebar untuk terlalu lama. "Pindahan ya?" Suaranya pelan, tapi nadanya seperti sedang menilai, bukan menyapa. Dira mengangguk sopan. "Iya, Bu. Sendirian di lorong ini," lanjut wanita itu. "Rumah paling ujung jarang ditempati, yang dulu-dulu cepat pergi." "Namanya siapa, Bu?" tanya Dira, mencoba mengalihkan. "Panggil saja Bu Laras." Ia tidak menyebut nama lengkap. Tidak bertanya nama balik, hanya berdiri menatap, senyum tak bergerak, seolah wajahnya topeng yang terlalu lama dipakai. Sejak hari itu, Bu Laras sering datang. Kadang membawa jajanan pasar dalam kantong plastik bening, kadang hanya berdiri di pagar, menatap pintu rumah sambil tersenyum. Kadang, ia tidak bicara sama sekali, hanya berdiri dan ketika disapa, mengangguk lalu pergi. Pernah suatu sore, Dira sedang menjemur pakaian di belakang rumah. Saat ia kembali ke dalam, Bu Laras sudah duduk di ruang tamu, menatap lukisan lama yang mereka temukan tertinggal di dinding rumah. Dira tidak mendengar pintu terbuka. "Lukisan itu dulunya digantung di kamar belakang," kata Bu Laras, suaranya tenang seperti bercerita masa kecil. "Tapi dia tidak suka dilihat waktu tidur." Bu Laras tersenyum. "Yang dulu tinggal di sini," jawabnya singkat. "Anaknya sering menggambar orang tanpa kepala. Sampai akhirnya, ya, mereka pindah." Dira tidak menjawab. Ia hanya memandangi Bu Laras yang kini berdiri pelan dan berkata, "Kalau malam dengar suara pintu terbuka, jangan langsung dilihat. Nanti dia jadi tahu siapa yang bangun duluan." Sambil melangkah keluar, Bu Laras menoleh dan menambahkan, "Dan jangan pernah kunci kamar mandi dari dalam. Pintu itu nggak suka dikunci." Sejak itu, setiap Dira membuka pintu depan, ia selalu merasa diawasi. Kadang ada suara langkah pelan di depan rumah, lalu suara orang menarik napas dalam dan pergi. Tapi saat dilihat, tak ada siapa-siapa. Hanya lorong sunyi dan daun-daun kering yang tak pernah bergerak. 3 minggu setelah kepindahan mereka, rumah itu mulai lebih teratur. Barang-barang sudah tersusun, kamar sudah tertata. Dira bahkan memelihara 2 ekor burung perkutut untuk menghidupkan suasana. Suaranya menenangkan, terutama saat pagi hari menyusup lewat sela jendela yang tua. Tapi suatu pagi, Dira menemukannya. Kedua, burung itu mati.
tidak berisik. Tidak ada suara gaduh. Hanya tergeletak di dasar sangkar, kaku, tubuhnya kering seperti habis dijemur di matahari berhari-hari. Matanya membesar, terbuka seperti sedang menyaksikan sesuatu yang tidak boleh dilihat, dan paruhnya hitam legam, seperti terbakar dari dalam. Dira menjerit kecil. Rio, anak sulung mereka yang duduk di kelas 5 SD, datang menghampiri. Wajah anak itu pucat, tapi bukan karena burung mati. "Aku tahu kenapa," katanya pelan. Dira menoleh cepat. "Apa maksudmu?" Rio diam sejenak. Ia menggigit bibir, matanya menatap ke arah pintu belakang. "Tadi malam aku bangun karena haus, dan aku lihat sesuatu dari jendela dapur." "Apa yang kamu lihat, Nak?" "Bayangan kecil," bisiknya. Tapi kepalanya kayak dibungkus karung plastik. Jalannya nunduk, terus dia bawa sesuatu. Kayak karung juga. Dia masuk dari arah pagar depan, terus ke arah sangkar burung. Dira membeku. Tengkuknya dingin. "Kenapa kamu gak bangunin ayah?" Rio menunduk. "Aku takut. Waktu aku mau buka mulut, aku gak bisa gerak. Kayak mulutku dikunci." Dira tidak berkata apa-apa. Ia menyingkirkan sangkar burung dan membungkus bangkai perkutut dengan kain, lalu menguburnya diam-diam di belakang rumah tanpa sepengetahuan Reno. Tapi malamnya, saat ia menutup jendela dapur, ia melihat bekas tanah tergali di pojok halaman. Lubang kuburan burung itu terbuka kembali. Menjelang subuh, saat udara masih menggantung di antara malam dan pagi, Dira terbangun karena sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bukan suara, bukan mimpi, tapi aroma, pekat, menyusup tanpa permisi dari celah-celah dinding tua rumah itu. Melati. Tapi bukan harum yang lembut seperti di taman. Ini aroma melati yang sudah layu, pahit, tengik, seperti bunga yang dipetik untuk upacara kematian dan terlalu lama disimpan. Awalnya Dira kira hanya khayalan, tapi aroma itu datang setiap dini hari, selalu di waktu yang sama, sekitar pukul 3:10, dan selalu dari arah dapur. Ia bahkan mulai mengatur alarm diam-diam untuk memastikan dirinya tidak sekadar berhalusinasi dan benar. Begitu ia membuka mata di waktu itu, aroma itu datang lagi, lebih kuat, lebih tajam. Kali ini disertai sesuatu yang lain. Isakan, samar, pelan, seperti suara perempuan menangis dari balik dinding. Kadang hanya 1-2 hela napas berat, kadang panjang seperti menyimpan duka bertahun-tahun. Dira memberanikan diri suatu malam. Ia berjalan perlahan ke dapur, hanya dengan cahaya dari ponselnya. Langkahnya nyaris tak terdengar, tapi ubin tetap berderit. Aroma melati makin mengental di udara, membuat matanya berair. Ia menyibak tirai kecil yang memisahkan ruang tengah dan dapur, dan sesaat isakan itu berhenti. Hening. Tapi ubin di bawah kakinya basah. Tidak ada bocoran dari atap, tidak ada keran yang menetes, hanya lantai yang dingin dan licin, seolah baru saja ada seseorang duduk di sana lama dengan tubuh penuh air. Dan di atas ubin itu ada kelopak bunga, bukan satu, tapi banyak. Melati Dira tidak berteriak. Ia hanya mundur, perlahan, menutup tirai, dan kembali ke kamar. Saat ia memeluk anak-anaknya dan mencoba tidur kembali, isakan itu terdengar lagi. Tapi kali ini, lebih dekat, lebih jelas.
seolah kini isaknya berasal dari bawah ranjang. Pagi itu, Rio turun dari tempat tidur dengan wajah lesu dan tubuh lunglai. Dira memperhatikan langkah anak sulungnya yang tidak seperti biasa. Wajahnya pucat dan matanya menyimpan sesuatu yang belum bisa diucapkan. "Kenapa, Nak? Sakit?" tanya Dira sambil menyentuh dahinya. Rio menggeleng pelan. Tangannya meraba leher, seolah ada yang mengganjal di sana. Dira memperhatikan lebih dekat, dan hatinya tercekat. Di sisi leher kiri Rio, ada luka tipis, goresan halus, sepanjang hampir 5 cm. Merah, tapi tidak berdarah, seperti bekas kuku, atau pisau yang hanya menyentuh kulit luar. "Ini kenapa, sayang? Kamu jatuh?" Rio menatap ibunya dengan mata berkaca. Ia membuka mulut, ragu-ragu, lalu berkata pelan, "Tadi malam aku mimpi, tapi kayak bukan mimpi." Napasnya memburu. "Aku di kamar, tapi lampunya mati, dan ada yang berdiri di pojokan." "Siapa?" Rio menggeleng. "Aku nggak tahu, badannya tinggi, hitam, tapi mukanya kosong. Nggak ada mata, nggak ada mulut. Dia cuma berdiri aja. Nunduk, tapi tahu kalau aku lihat." Dira mendekap anaknya. Tapi tubuh Rio bergetar. "Aku mau teriak, Bu, tapi nggak bisa. Mulutku nggak bisa buka. Dan pas aku bangun, leherku perih." Dira menelan ludah. Goresan itu terlalu rapi untuk jadi bekas garukan anak kecil dalam tidur. Ia tidak mengatakan apa-apa pada Reno, hanya mengoleskan minyak kayu putih dan menyuruh Rio berdoa sebelum tidur malam nanti. Tapi malam itu, saat Dira hendak memadamkan lampu kamar anak-anak, ia menoleh ke pojok ruangan. Di sana, tak ada apa-apa. Tapi ia merasa ada sesuatu yang menunduk dan menatapnya. Malam itu, sekitar pukul 11, Reno bangun karena perutnya mules. Ia berjalan setengah mengantuk menuju kamar mandi. Lampu koridor rumah masih menyala redup, membuat bayangan benda-benda di dinding tampak panjang dan bergerak pelan setiap kali ia lewat. Kamar mandi berada di ujung lorong, dekat dapur yang sudah lama ditinggalkan lampu. Lantai bersih, tak ada tumpahan air. Tapi saat Reno baru saja membuka keran, tubuhnya mendadak limbung, seperti kakinya ditarik kuat-kuat ke belakang. "Arhe!" Kepalanya membentur tembok, tubuhnya jatuh menghantam lantai keras. Dira berlari keluar kamar, panik. Ia menemukan Reno tergeletak di dalam kamar mandi dengan napas terengah. Matanya liar, seperti baru saja melihat sesuatu yang tidak bisa ia terima. "Ada yang pegang kaki aku," katanya sambil memegangi pergelangan kakinya. Dingin, berat, kayak tangan, tapi bukan tangan orang. Luka di kepala Reno tidak parah. Tapi setelah kejadian itu, ia berjalan pincang selama beberapa hari. Dokter tidak menemukan retak atau keseleo. Tapi Reno bersikeras. Ada yang menyentuhnya malam itu. Beberapa malam setelah kejadian itu, Reno mulai melihat sesuatu yang ganjil. Bayangan saat sedang mencuci muka, saat menyisir rambut, saat mencukur jenggot. Di cermin kamar mandi, selalu ada siluet hitam berdiri di belakangnya. Tak bergerak, tak jelas bentuknya, tapi ada, hanya dalam pantulan. Tiap kali Reno membalikkan badan, tak ada apa-apa. Tapi saat ia kembali menatap cermin, bayangan itu lebih dekat, lebih nyata, seolah mencoba mengingatkan bahwa ia tak pernah benar-benar sendiri. Malam itu, Reno menutup cermin kamar mandi dengan handuk.
Tapi ia tahu sesuatu sedang memperhatikannya, menunggu waktu. Dan malam kian terasa terlalu panjang untuk tidur nyenyak. Dira mulai membiasakan diri bangun lebih pagi sejak kejadian-kejadian aneh itu. Ia mengisi waktu dengan membereskan dapur, mencoba menenangkan pikirannya. Tapi entah sejak kapan, dapur justru menjadi ruangan yang paling ia hindari. Itu semua dimulai dengan suara. Gesekan halus, seperti kuku diseret perlahan di atas permukaan kayu. Kadang lirih, kadang panjang dan dalam, seperti sesuatu sedang mencoba menggerogoti dari balik dinding. Suara itu datang dari sisi dapur yang menempel ke rumah tetangga, tempat tak ada lemari atau perabot. Pertama kali ia dengar, ia mengira itu tikus. Tapi saat ia mengetuk dinding dengan sendok kayu, suara itu langsung berhenti, seolah tahu dirinya sedang didengarkan. Dira mencoba merekam suara itu dengan ponsel. Tapi setiap kali ia menekan tombol rekam, rumah menjadi senyap, seperti suara itu menolak dibuktikan. Suatu malam, setelah ia kembali mendengar gesekan itu dan berusaha mengabaikannya, Kinan, anak bungsu mereka, menangis keras dalam tidur. Tubuh kecilnya berkeringat dingin dan matanya bergerak cepat di balik kelopak yang tertutup. Dira membangunkannya, memeluknya erat. "Mimpi buruk ya sayang?" Kinan mengangguk. Suaranya pelan dan serak. Ada nenek dari keran. Dira terdiam. "Keran mana, Nak?" "Yang di dapur," gumam Kinan. Wajahnya jelek banget, keriput, matanya banyak, tangannya nyangkut di dalam. Dia mau keluar, tapi kepalanya duluan nongol. Dia liatin aku terus. Dira tidak menjawab. Tapi malam itu, sebelum tidur, ia menutup semua keran di rumah dengan kain. Entah kenapa, ia takut ada sesuatu dari balik saluran air yang sedang menunggu. Dan di dapur, dari balik dinding, suara gesekan itu kembali terdengar. Pelan. Panjang. Seperti menulis sesuatu ke dalam kayu dari dunia yang berbeda. Jam dinding di dapur mereka bukan jam mahal, hanya plastik bundar warna krem, angka hitam dengan jarum merah. Tapi entah kenapa, jam itu mulai menarik perhatian Dira lebih dari apapun di rumah itu. Semuanya bermula dari keanehan kecil. Suatu pagi, Dira memperhatikan jarum jam berhenti. Pukul 2.45 dini hari, ia mengganti baterai. Jam kembali berdetak. Besoknya, mati lagi. Waktu yang sama. Dan begitu seterusnya. 3 malam berturut-turut. Reno, yang mencoba logis, membeli jam baru dan memasangnya di tempat yang sama. Tapi hasilnya serupa. Jam kedua, merek berbeda, juga mati di pukul 2.45. Dan malam-malam berikutnya, seolah waktu itu menandai sesuatu yang tak kasat mata. Dira mulai bangun tengah malam, diam-diam memandangi jam itu dari ruang tengah. Ketika jarum mendekati angka 2 dan 9, udara berubah, suhu turun. Dan rumah terasa sunyi, tapi padat, seolah sedang diisi lebih banyak jiwa dari yang seharusnya. Pada malam keempat, ia mendengar suara gesekan. Kursi kayu dari ruang makan bergeser sendiri. Perlahan, berderit menekan lantai keramik. Seperti ada yang menariknya keluar dari meja, lalu duduk, menunggu. Dira tetap bersembunyi di balik tembok, menahan napas. Dari sela dinding, ia mengintip. Tak ada siapapun di sana. Tapi ia tahu, suara itu nyata. Setelah beberapa menit, kursi itu bergerak kembali ke tempat semula. Tanpa tangan, tanpa kaki.
hanya bunyi seret dan keheningan setelahnya yang membuat telinga berdengung. Dan saat ia kembali menatap jam, jarumnya sudah mati. Lagi, pukul 2.45. Tepat. Sejak malam itu, tak ada satupun dari mereka yang berani duduk di ruang makan setelah tengah malam. Kursi-kursi itu sudah bukan milik mereka lagi. Awalnya hanya bisik-bisik, obrolan lirih antar tetangga saat menyapu halaman atau menjemur baju pagi-pagi. Mereka saling melempar pandang, lalu menunduk, enggan bicara terlalu keras bila menyebut rumah di ujung lorong itu. Rumah milik Reno dan Dira. Konon, sudah 2 malam Jumat berturut-turut, beberapa warga melihat sosok berdiri di atas atap rumah itu. Tak bergerak, hanya berdiri tegak, seperti patung hitam yang menatap langit malam. Saya kira maling, tapi pas saya senter, bayangannya nggak kena cahaya, bisik Pak Rudi, tetangga 2 rumah dari mereka. Anak-anak di lingkungan itu pun mulai menolak lewat gang itu saat malam. Bahkan ada yang sampai buang air kecil di botol karena takut masuk ke rumah mereka untuk ke kamar mandi. Aroma aneh, hawa dingin, dan suara langkah di atas genteng semakin sering terdengar, selalu pada malam Jumat, selalu menjelang pukul 3 pagi. Ketika Reno mendengar cerita itu dan bertanya pada Bu Laras, wanita itu hanya tersenyum, tanpa merasa heran. Kalau sudah di atap, katanya pelan, tandanya dia sudah nyaman. Reno menelan ludah. Siapa? Dia? Bu Laras mengangguk pelan, matanya kosong menatap langit senja. Yang menempati rumah sebelum kalian, dia memang tak suka terusir. Malam Jumat itu, Reno memutuskan berjaga. Ia menunggu di ruang tengah, menghadap langsung ke pintu, keluar. Tepat pukul 2.45, seperti sudah ditulis dalam takdir, jam mati. Dan dari atas genteng, terdengar bunyi pelan, seperti kaki melangkah perlahan-lahan di atas genting tua yang berderak sendu. Langkah itu berhenti tepat di atas ruang tengah. Reno menahan napas. Lalu, terdengar sesuatu. Bukan langkah, tapi napas. Berat, lambat, sangat dekat. Ia menengadah. Tapi hanya langit-langit kusam yang tampak. Tak ada lubang, tak ada bayangan. Tapi hawa dingin menyelusup hingga ke tulang. Dan di luar rumah, seekor kucing liar melolong panjang. Panjang sekali, seolah melihat sesuatu atau sedang dipanggil oleh yang tak terlihat. Hari itu, dapur tampak biasa, setidaknya dari luar. Tapi Dira merasa lemari di atas rak piring semakin sering terbuka sendiri. Ia sempat mengira angin atau engsel longgar, sampai suatu sore saat ia membuka pintu lemari itu dan melihat sesuatu melingkar pelan di dalamnya. Seekor ular. Bukan ular, biasa. Warnanya putih pucat, sisiknya tampak licin seperti belatung yang baru keluar dari tanah basah. Matanya kecil dan buram, seolah buta. Tapi ular itu bergerak pelan, tenang, dan menatap lurus ke arah Dira, seolah mengenali. Dira menjerit, memanggil Reno. Saat Reno datang dengan gagang sapu, ular itu sudah menjulur setengah tubuh keluar, melata perlahan ke bawah, turun ke lantai. Reno mengayunkan sapu dengan tenaga penuh. Tapi, tidak kena. Bukan karena meleset, karena sebelum sapu menyentuh tubuhnya, ular itu lenyap begitu saja, menguap di udara seperti asap, meninggalkan jejak aneh, bau amis dan darah segar. Dan yang lebih mengejutkan, di rak paling bawah lemari, Reno menemukan segenggam rambut manusia. Hitam, panjang, dan masih basah.
Tak ada penjelasan bagaimana bisa ada rambut seperti itu terselip di antara piring-piring. Dan lebih tak masuk akal lagi, di balik tumpukan piring, tergeletak satu ikat benang merah dan satu serpih kuku jari, utuh, seperti dipotong dari tubuh manusia. Dira tak mampu berkata apa-apa. Reno, yang mencoba tetap rasional, hanya bisa duduk diam memandangi benda-benda itu. Tapi saat malam tiba, ia bermimpi ular putih itu melata di atas dada Dira saat tidur, menatapnya lurus, dan tersenyum dengan mulut manusia. Gudang kecil di belakang dapur itu awalnya tak pernah disentuh. Penuh debu, bau apek, dan tumpukan kardus, bekas yang ditinggalkan pemilik lama. Tapi hari itu, Reno memutuskan membersihkannya. Ia merasa, entah kenapa, seolah sesuatu di dalam ruangan itu mengawasinya sejak mereka pindah. Di pojok paling gelap, tertumpuk di bawah karung plastik, Reno menemukan sesuatu yang berbeda. Sebuah bungkusan kain hitam kusam, diikat dengan tali rafia, dan begitu disentuh, kain itu terasa dingin. Bukan seperti kain yang lembab, tapi seperti kulit yang tak bernyawa. Dengan tangan gemetar, Reno membuka simpulnya satu persatu. Isinya membuat tenggorokannya tercekat, segumpal. Rambut panjang, hitam dan kusut, terikat di seutas benang merah yang dipenuhi simpul. Lalu, serpihan kecil yang awalnya ia kira kayu. Tapi setelah diperhatikan, itu tulang jari manusia, patah-patah. Beberapa masih ada sisa daging mengering di ujungnya. Bau logam dan sesuatu yang basi keluar dari bungkusan itu, menusuk hidung. Dira, yang melihat dari jauh, langsung menjerit. Buang sekarang. Reno tak menunggu lama. Ia memasukkan semuanya ke dalam kantong plastik hitam, lalu membuangnya ke tempat sampah di ujung gang. Tapi sejak malam itu, rumah mereka mulai berbeda. Tepat pukul 3 dini hari, lantai bergetar. Tidak seperti gempa, getarannya halus, tapi terasa menjalar dari ubin, naik ke dinding, ke kaki ranjang. Seperti ada sesuatu yang merangkak besar dari bawah lantai. Mencari jalan keluar, Rio muntah mendadak di malam itu, tanpa sebab. Kinan menangis keras tanpa bisa dijelaskan. Dan Dira bermimpi lantai rumah terbuka, menampakkan puluhan tangan kurus berusaha menarik tubuhnya ke dalam gelap. Dan entah kenapa, gudang itu kembali tertutup pagi harinya. Gemboknya terkunci, padahal mereka tak pernah memasang kunci di sana. Minggu itu Kinan, anak bungsu mereka yang baru berusia 5 tahun, mulai bertingkah, tidak seperti biasanya. Ia sering duduk lama di depan pintu dapur, diam. Tatapan kosong menembus ruang gelap, seolah menanti sesuatu dari dalam bayangan. Dira pikir itu hanya kebiasaan baru. Tapi malam-malam berikutnya, ada yang berubah. Kinan mulai bernyanyi. Lagu anak-anak yang sederhana, tapi dinyanyikan dengan nada lambat dan minor. Menyeret-nyeret seperti suara boneka rusak. Nadanya dingin, nyaris seperti bisikan. Tik, tok. Ibu datang dari tanah, bawa tangan, bawa rambut. Tik, tok, tik, tok. Saat Dira menegur, Kinan hanya menoleh pelan, matanya tak berkedip, lalu kembali bernyanyi, lebih menyeramkan. Lagi, kadang saat malam, suara Kinan terdengar lebih berat. Bukan suara anak kecil, tapi seperti suara wanita dewasa yang diseret keluar dari dada kecilnya, dengan getaran yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Dira mencoba merekam, tapi setiap kali merekam suara itu hilang. Yang terdengar hanya suara angin, lalu
ketukan halus 3 kali dari dalam dapur. Suatu malam, Reno mendengar Kinan bicara sendiri dengan intonasi datar. Ibu dari tanah sudah keluar. Dia haus, tapi belum ada yang dibawa. Reno mendekat, menanyakan siapa ibu dari tanah. Kinan menjawab tanpa menoleh. Ibu yang tinggal di bawah rumah. Dia yang bisikin aku lagu. Dia suka rambut ibu. Dira merasa lututnya lemas, dan sejak itu, setiap malam menjelang pukul 3, lagu itu kembali terdengar. Kadang dari mulut Kinan, kadang dari balik dinding dapur yang kosong. Pagi itu, seorang pedagang air galon keliling berhenti di depan rumah mereka. Ia lelaki tua, kulitnya legam, dan langkahnya lambat seperti terbiasa memikul beban berat seumur hidup. Reno, yang kebetulan sedang menyapu halaman, memanggilnya untuk membeli 1 galon baru. Lelaki itu mendongak menatap rumah. "Sampeyan baru pindah ya?" tanyanya. Suaranya serak, seperti habis batuk berkepanjangan. "Iya, sudah beberapa minggu," jawab Reno sambil menandaskan senyum yang dipaksakan. Lelaki tua itu diam cukup lama. Tatapannya tak lepas dari pintu rumah. Lalu ia meletakkan galon air perlahan dan bicara lirih, seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Dulu pernah ada keluarga muda juga di situ. Sama, 2 anak. Tapi belum ada setengah tahun. Mereka pindah malam-malam. Listrik masih nyala, pintu belakang kebuka, cucian masih di jemuran. Reno menahan napas, tak tahu harus menjawab apa. Lelaki itu melanjutkan, "Sebelumnya juga ada pasangan tua. Istri suka sakit. Katanya tiap malam ada yang duduk di kaki ranjang. Pindah juga, mendadak." Dira yang ikut mendengar dari dalam rumah merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Reno memberanikan diri bertanya, "Sebenarnya, kenapa rumah ini sering kosong?" Pedagang itu menatap Reno dengan sorot mata kosong yang sulit dijelaskan. Karena yang tinggal di situ selalu haus perhatian. Kalimat itu sederhana, tapi nadanya bukan seperti metafora atau sindiran, lebih seperti peringatan. Lelaki itu segera pergi setelah menerima uang galon. Tak menoleh lagi, tak mengucap terima kasih. Hanya meninggalkan Reno dan Dira dalam diam, menatap pintu rumah yang sejak tadi tak bisa tertutup sempurna, seperti sedang membuka diri, menunggu tamu masuk. Kamar tengah awalnya adalah ruang favorit mereka. Udara lebih sejuk, dinding bersih, dan jendela menghadap ke halaman kecil belakang. Tapi sejak seminggu terakhir, kamar itu berubah seperti menghembuskan napas busuk dari balik lantainya sendiri. Tiap malam, dari langit-langit yang retak-retak, menetes cairan kental berwarna merah gelap. Kadang jatuh tepat di atas bantal, kadang di lantai, menyebar membentuk pola-pola acak yang mengering jadi kerak kehitaman. Reno sudah mencoba memeriksa atap, tak ada kebocoran. Tak ada hewan mati. Tapi bau itu, bau bangkai yang lembab, terus muncul dari dalam dinding, menyusup sampai ke tulang. Suatu malam, Dira terbangun mendadak. Ia mengira hanya mimpi buruk. Tapi saat membuka mata, ia mendapati dirinya berbaring di lantai kamar mandi. Pakaian tidurnya basah kuyup. Kakinya kotor seperti diseret. Ia menggigil, tubuhnya lemas, dan tak mampu menjelaskan pada Reno bagaimana ia bisa berpindah dari tempat tidur ke lantai kamar mandi tanpa membuka pintu kamar sama sekali. Reno mencurigai sleepwalking, tapi Dira bersumpah ia mendengar suara sebelum pingsan, suara yang sangat dekat di telinga. "Turunlah,"
dia sedang menunggu di bawah. Setiap malam sejak itu, mereka mendengar suara seret pelan di lantai kamar tengah, seperti seseorang sedang berjalan dengan kaki tak utuh, meninggalkan jejak yang tak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Kadang, lampu kamar menyala sendiri saat mereka sudah mematikannya. Kadang, mereka hanya duduk diam, berdoa dalam hati, berharap malam cepat habis. Tapi malam di kamar tengah tak pernah cepat. Ia panjang, dan terasa seperti tidak pernah benar-benar selesai. Beberapa hari terakhir, Bularas tak lagi terlihat menyapu halaman atau berdiri di depan pagar seperti biasa. Rumahnya sepi, tirai jendela selalu tertutup, dan lampu-lampu tetap menyala bahkan di siang bolong. Namun malam hari, suasananya berubah. Dira mendengar suara dari arah rumah sebelah. Bukan suara satu orang, tapi seperti percakapan yang tumpang, tindih. Lirih, berbisik, saling bertabrakan. Seperti banyak mulut berbicara dari dalam perut tanah. Kadang terdengar tertawa pelan. Kadang tangisan pendek yang ditahan. Reno sempat mencoba memanggil, berdiri di depan pagar dan mengetuk. Tak ada jawaban. Hanya bau amis samar yang tiba-tiba menyelimuti udara, membuat tenggorokan tercekat dan mata perih. Malam itu, ketika Dira menutup jendela kamar, ia melihat sesuatu. Dari balik tirai rumah sebelah, sesosok wajah mengintip. Wajah Bularas tapi tidak seperti biasanya. Kulit wajahnya seperti pecah-pecah, kering dan menempel seperti lumpur tua. Beberapa bagian seperti terkelupas, memperlihatkan daging basah berwarna gelap di bawahnya. Matanya tak ada putih mata, hanya hitam, bulat penuh, seperti arang terbakar. Ia tersenyum, senyum lebar, terlalu lebar, sampai garis bibirnya nyaris menyentuh pipi. Lalu, hilang begitu saja. Keesokan paginya, Reno bertanya ke tetangga lain, tapi mereka hanya menjawab singkat. Bularas memang jarang keluar. Memang begitu dari dulu. Kadang, ada yang bilang dia nggak tinggal sendiri. Sejak itu, suara-suara dari rumah Bularas semakin sering terdengar, seperti langkah kaki, seperti kursi diseret, seperti orang menyanyi pelan dengan suara serak dan basah. Dan tiap malam, wajah itu selalu muncul di balik tirai, menatap, diam, menunggu. Pagi hari yang dingin dan sepi, Reno menemukan secarik kertas terselip di bawah pintu rumah. Tidak ada amplop, tidak ada nama pengirim. Hanya satu kalimat ditulis dengan tangan. Hurufnya miring dan goyah, seolah ditulis terburu-buru oleh tangan yang gemetar. Di bawah lantai kamar mandi, dia tertanam. Tulisan itu membuat perut Reno mual tanpa alasan. Ia tidak langsung menunjukkannya pada Dira. Tapi sepanjang hari, ia merasa seolah lantai rumah mereka ikut membaca isi surat itu. Ketika malam tiba, suhu di kamar mandi turun drastis. Dira menggigil saat mencuci tangan. Lampu berkedip 2 kali lalu mati. Bau tanah basah merambat keluar dari celah pintu, menusuk hidung dan membuat dada sesak. Tengah malam bunyi keras mengejutkan mereka dari tidur. Karak. Ubin kamar mandi pecah sendiri, tanpa ada yang menyentuh. Sebuah retakan besar membelah lantai, seperti dihantam dari bawah. Dari celahnya, udara lembab menyembur keluar, membawa serta bau daging busuk yang menusuk, hingga membuat Reno muntah. Tak ada yang berani mendekat malam itu, tapi mereka tahu sesuatu yang lama terkubur di sana mulai bangkit.
Dan yang paling menakutkan bukanlah apa yang mungkin ada di bawah lantai itu, tapi siapa yang ingin mereka temukan. Pagi setelah retakan itu muncul, Reno duduk lama di depan kamar mandi, menatap lantai yang telah pecah seperti mulut yang hendak mengeluarkan sesuatu. Ia tak berbicara sepatah kata pun saat mengambil linggis dari gudang. Dira hanya berdiri diam di ambang pintu, menggenggam tangan Kinan yang mulai gemetar meski tak tahu kenapa. Dengan hati-hati, Reno mulai menggali lantai itu. Setiap lapisan keramik dan pasir yang diangkat, udara di ruangan makin pengap. Seperti ada sesuatu yang tidak ingin disentuh, tidak ingin ditemukan. Akhirnya, setelah kedalaman 1,5 lengan, linggisnya menghantam sesuatu yang bukan batu. Benda itu dibungkus kain kafan kecil, kecoklatan, hampir membusuk. Reno membukanya perlahan, tangan gemetar. Di dalamnya, sebuah boneka kecil dari jerami, penuh tusukan paku di bagian kepala dan perut. Di sekelilingnya ada serpihan potongan baju anak-anak yang telah lapuk, bercampur darah kering yang membatu di permukaannya. Sebuah pita merah masih menempel, kusut dan kotor. Saat Reno mengangkatnya keluar dari lubang, semua lampu di rumah langsung padam. Bersamaan dengan itu, suara tangis terdengar dari dalam kamar mandi. Pelan, melengking, seperti anak kecil yang merintih kesakitan. Dira menjerit. Kinan menutup telinganya dan mulai mengoceh tak jelas. Rio lari ke kamar, memeluk lututnya sendiri, mulutnya komat kamit seolah menghafal sesuatu yang tidak pernah diajarkan. Reno berdiri diam, masih menggenggam boneka itu, ketika seluruh rumah bergetar seperti ditarik napas oleh sesuatu yang sangat besar dan sangat lapar. Malam itu, tak ada yang tidur. Dan dari lubang di kamar mandi, terdengar suara ketukan. 3 kali. Pagi itu, koper sudah dikemas. Tas-tas ditumpuk di depan pintu. Dira tak sanggup lagi. Semalam terlalu gelap, terlalu dingin, dan terlalu sunyi. Meski suara-suara tak pernah benar-benar hilang. Reno setuju. Anak-anak pun terlihat lelah, mata mereka kosong, tubuh seperti tanpa semangat. Tapi saat pintu hendak dibuka, Kinan menjerit. Ia meronta dari pelukan Dira, jatuh ke lantai, lalu merangkak cepat menuju kamar mandi. Di sana, ia menggaruk lantai, retak dengan tangannya sendiri. Kuku-kukunya berdarah, tapi ia tak menangis. Ia hanya menatap lantai dan berbisik, "Aku nggak bisa ikut." Dira berlari dan memeluknya, menangis, mencoba menarik Kinan dari lantai yang penuh debu dan sisa tanah. Namun suara yang keluar dari mulut Kinan bukan suara anak kecil. Dalam nada berat dan datar, seperti bisikan dari balik liang, ia berkata, "Kalian boleh pergi. Tapi aku harus tetap di sini. Dia yang memilihku." Dira terpaku. Reno berdiri di ambang pintu dengan tubuh gemetar. Suasana rumah mendadak menjadi dingin dan beku, seperti semua udara tertahan di dada. Mata Kinan perlahan berubah. Putihnya menghilang, menyisakan warna hitam kelam, dan senyuman kecil muncul di wajahnya. Senyuman yang bukan milik anak-anak. Sore itu, koper tetap di tempat. Tidak ada yang jadi pergi. Tidak ada yang berani. Karena Kinan kini bukan sekadar anak mereka lagi. Ia adalah penanda bahwa sesuatu telah tumbuh di rumah itu, dan takkan membiarkan siapapun pergi begitu saja. Hari-hari setelah itu terasa seperti dunia yang tertahan napas. Kinan tak banyak bicara lagi, tapi setiap malam duduk menghadap kamar mandi, seperti menunggu sesuatu keluar dari lubang di lantai. Tapi bukan hanya Kinan yang berubah.
Dira kini sering duduk berlama-lama di depan cermin. Wajahnya diam, matanya kosong menatap bayangannya sendiri. Kadang ia tertawa, tapi tanpa suara. Mulut terbuka, namun tak ada bunyi keluar. Reno pernah memanggilnya 3 kali dari balik pintu kamar. Dira tak menjawab, hanya menoleh perlahan ke arah cermin dan berkata lirih, "Yang lama tak pernah pergi, yang baru cuma pengganti." Malam-malam, Reno mendapati istrinya berjalan sendiri ke dapur, berdiri lama menghadap tembok. Tangannya menggenggam rambut sendiri, dan sekali waktu ia mencoba menyobek kulit di lengannya dengan jari. Dira seperti hanyut dalam sesuatu yang lebih tua dari ingatan, lebih dalam dari mimpi. Ia mulai menggumamkan kalimat yang tak dipahami siapapun. Rumah ini tidak butuh banyak. 1 jiwa cukup. 1 saja untuk diam kembali. Reno ketakutan, tapi ia juga bingung. Anak-anak terus membisu, dan rumah itu semakin gelap walau lampu menyala. Ia mulai bertanya-tanya, apakah yang selama ini mereka temui hanyalah bayang-bayang, atau rumah itu memang hidup dan sedang memilih siapa yang harus tinggal untuk selamanya? Dan di antara suara-suara yang terdengar setiap malam, 1 kalimat selalu muncul paling jelas. 1 tinggal, yang lain boleh pergi. Akhirnya mereka pergi, dengan mata bengkak, tubuh lesu, dan hati yang tak sepenuhnya yakin. Keluarga Reno meninggalkan rumah sempit di ujung lorong itu. Kinan dibawa dalam keadaan setengah sadar, pandangan kosong, tanpa suara. Dira pun tampak pulih, meski masih sering menunduk dan menggigit bibirnya sendiri saat diam terlalu lama. Rumah kontrakan mereka yang baru lebih terang. Udara mengalir bebas. Suara tetangga terdengar dari jendela, seperti kembali ke dunia nyata. Tapi malam pertama, tepat pukul 2.45, terdengar 3 ketukan pelan di jendela kamar. Reno terbangun, duduk perlahan. Dira pun membuka mata, menatapnya tanpa berkata-kata. Kinan masih terlelap atau berpura-pura. Lalu aroma itu datang, melatih, kuat, tiba-tiba, seolah menyelinap lewat celah kayu dan kaca, bersamaan dengan bisikan halus, nyaris menyentuh telinga Reno. 1 sudah cukup. Tapi belum selesai. Reno berdiri gemetar. Ia membuka gorden dengan tangan bergetar. Tak ada siapa-siapa. Tapi di kaca jendela tampak samar jejak tangan kecil, menempel dari dalam. Dari ruangan belakang terdengar suara langkah kecil. 1, 2, 3, kemudian hening. Kinan masih di tempat tidur, tubuhnya membelakangi mereka, tapi mulutnya bergerak perlahan. Dira mendekat dan mendengar. Dia bilang, rumah itu belum kosong. Dia masih tunggu teman. Di tengah malam yang seharusnya memberi ketenangan, mereka akhirnya paham. Tak ada yang benar-benar pergi, dan rumah itu tak pernah benar-benar kosong. Terima kasih telah menyimak kisah. Apakah kamu percaya bahwa ada rumah yang menolak untuk ditinggalkan dan terus meminta tumbal untuk tetap tenang? Jika kamu punya pengalaman serupa atau pernah mendengar kisah menyeramkan di tempat tinggalmu, ceritakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita horor mencekam berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.